Eternal Secret King, Chapter 426. Bab 426, Memerangi Sealer. Pei Chunyu menelan segenggam ramuan untuk menekan luka tubuhnya untuk saat ini. Sekarang, dia tidak lagi tersenyum saat dia melaju ke depan dengan ekspresi panik, tidak berani beristirahat sama sekali. Dia benar-benar terguncang setelah pertarungan itu. Pada saat itu, satu-satunya pikiran di benak Pei Chunyu adalah Sue Yang dan kematian lelaki tua kurus itu, menyebabkan anggota tubuhnya menjadi dingin. Ini adalah orang kejam yang tidak memiliki rasa takut. Anda tidak boleh jatuh ke tangannya. Pei Chunyu menggertakkan giginya dan berteriak dalam hati. Kerumunan itu tercengang. Jika mereka tidak menyaksikannya secara pribadi, tidak ada yang akan membayangkan penggarap pendirian yayasan mengejar penerus Glass Palace dan Sealer di medan perang kuno. Pria itu benar-benar berani. The Sealer hanya tidak ingin memperdagangkan nyawa saat ini. Jika dia benar-benar terpojok dan membalas, dia bisa langsung membunuh Suzimo. Itu tidak pasti. Sekte Sealer of Malevolent Earth mati sia-sia sebelumnya. Banyak pembudidaya berdiskusi saat mereka mulai berjuang untuk ramuan kelas 2 dari Elixir Pulsek sebelum berlari keluar dari gua tempat tinggal. Mereka semua ingin menyaksikan hasilnya. Di depan Elixir Refinement Hall, mata Su Xiaoning masih tertutup saat dia menerima warisan Elixir Pulsek. Durasi lama warisan menyiratkan bahwa ada banyak hal yang ditinggalkan oleh Elixir Pulsek. Itu bermanfaat baik untuk Su Xiaoning atau Elixir Yang Sek. Ratusan murid Elixir Yang Sek melindungi Xiaoning di tengah seperti bintang yang mengelilingi bulan, lapis demi lapis. Saking kencangnya, angin pun tidak bisa masuk karena takut proses pewarisan akan terganggu. Tang Yu mulai mengerutkan alisnya saat dia melihat ke kedalaman reruntuhan dari waktu ke waktu dengan ekspresi khawatir. Sambil tersenyum lembut, Paman Liang bertanya, kamu mengkhawatirkan Tuan Muda Su, kan? Aku berdoa sekarang agar tidak ada meridian unlocking elixir yang sempurna di Elixir Pulsek. Sambil menghela nafas, Tang Yu melanjutkan, mengingat kepribadiannya, karena dia berkata bahwa dia pasti harus mendapatkan meridian unlocking elixir yang sempurna, dia pasti akan berjuang untuk itu. Melawan penerus Glass Palace dan Malevolent Earth Sect, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Jangan khawatir, Paman Liang merenung dan berkata, sekarang aku memikirkannya, teknik pedang pemuda itu seharusnya adalah 5 posisi penenang laut. Dengan kata lain, rumor itu nyata dan dia benar-benar mendapatkan warisan Kaisar Sabre. Meskipun Tang Yu telah menebaknya secara samar sebelumnya, dia masih terkejut ketika mendengar Paman Liang mengatakannya. Laut roh gunung saber terbentuk dari zaman kuno dan banyak orang jenius telah terkubur di dalamnya sepanjang sejarah. Sekarang, seorang kultivator tak dikenal berhasil mendapatkannya. Terlebih lagi, orang itu bahkan belum pernah mendengar tentang keberadaan Saber Mountain Spirit Sea sebelumnya. Segalanya tampak sangat tidak masuk akal, namun ada misteri yang tak terlukiskan di dalamnya, seolah-olah semuanya telah ditentukan sebelumnya. Paman Liang melanjutkan, mengingat kekuatan tempur pemuda itu saat ini, dia pasti bisa bertahan melawan Pei Chunyu dan Sue Yang. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkannya, dia akan bisa lolos tanpa cedera. Anda tidak perlu khawatir. Ya, Tang Yu mengangguk dan kekhawatirannya berkurang. Tiba-tiba, suara jubah yang mengiris udara terdengar dan itu sangat cepat. Napas orang itu berat, jelas kelelahan. Semua orang dari Sekte Elixir yang menoleh dan ketika mereka melihat wajah orang itu, mereka tercengang dan tercengang. Pei Chunyu dari Istana Kaca. Dia tampak sangat menyedihkan dan lengannya dipenuhi darah, dagingnya masih sobek dan berdarah. Dengan ekspresi pucat, matanya kini memerah, tidak lagi sejelas sebelumnya. Dia melirik ke sisi Elixir yang Sekte tanpa henti dan terus berlari menuju lembah kabut di luar. Tak lama kemudian, dia menghilang dari pandangan semua orang. Bahkan Tang Yu yang sangat cerdas tercengang saat ini, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi, apalagi orang lain. Bagaimana bisa? Bukankah Glass Palace pergi ke kedalaman reruntuhan untuk mencari meridian unlocking elixir yang sempurna? Mengapa Pei Chunyu satu-satunya yang tersisa? Bagaimana dengan Sealer-nya? Dengan kata lain, faksi mana yang berhasil memaksa Istana Kaca ke keadaan seperti itu? Mata Paman Liang berkedip saat dia berspekulasi, munculnya meridian unlocking elixir yang sempurna pasti telah menyebabkan Glass Palace dan Malevolent Earth Sect terlibat perkelahian besar, menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali. Para Sealer pasti telah bertarung satu sama lain dengan keduanya tewas. Setelah kalah dari Sue Yang, Pei Chunyu tidak punya pilihan lain selain melarikan diri sekarang. Para pembudidaya elixir yang sekte mengangguk dalam diam. Tang Yu mengerutkan kening. Meskipun dugaan Paman Liang terdengar logis, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ketika Pei Chunyu melarikan diri, ekspresinya ngeri, seolah-olah dia telah menghadapi sesuatu yang membuatnya takut. Apakah Sue yang memiliki kekuatan seperti itu? Atau, mungkinkah sesuatu yang tak terbayangkan terjadi di kedalaman reruntuhan? Saat itu, suara benturan bergema dari udara di kejauhan. Itu adalah ledakan keras dan pertempuran jelas telah mencapai klimaksnya. Semua orang dari elixir yang sekte menoleh dan ekspresi mereka membeku dengan mulut ternganga. Di kejauhan, dua sosok terlibat dalam pertempuran sengit. Cahaya roh bersinar terang dan seberkas darah memenuhi langit. Bang, bang, bang. Setiap kali mereka berdua bentrok, fluktuasi energi yang sangat menakutkan akan keluar, menyebabkan semua orang bergidik. Salah satunya adalah lelaki tua berjubah emas, Glass Palace Sealer. Orang lain berjubah hijau dan memegang pedang berwarna darah. Tidak lain adalah Suzimo yang memasuki kedalaman reruntuhan. Ini, Paman Liang benar-benar tercengang. Tang Yu membuka mulutnya sedikit dan menatap sosok berjubah hijau jauh tanpa berkedip. Semua kebingungan di hatinya sepertinya telah teratasi. Orang yang ditakuti Pei Chunyu bukanlah Sue Yang, melainkan Suzimo. Situasi di medan perang sangat tegang. Meskipun Sealer, lelaki tua berjubah emas, tidak melepaskan kekuatannya sebagai inti emas, semua serangannya sangat kuat, membawa kekuatan dari kultivator pendirian Yayasan 8 Meridian. Di sisi lain, Suzimo bahkan lebih ganas, mengiris tajam dengan tatapan tajam. Dengan bobot Blood Quencher serta si Calming, Suzimo tidak dirugikan melawan lelaki tua berjubah emas itu. Seiring waktu berlalu, darah Suzimo melonjak dan suara tsunami tak henti-hentinya, ternyata semakin intensif saat pertempuran berkecamuk. Adapun pria tua berjubah emas, dia tidak lagi gesit seperti sebelumnya dan ki darah yang dia hasilkan secara bertahap memudar. Pertempuran ini telah membuatnya sangat lelah. Hanya dalam beberapa lusin waktu napas, kulit lelaki tua berjubah emas itu telah kehilangan kilau, layu dengan munculnya kerutan. Tang Yu berkata dengan suara yang dalam, penyegel Istana Kaca sudah berada di akhir hidupnya dan staminanya lemah bersama dengan ki darahnya. Dia pasti akan kalah jika terus bertarung. Dia tidak akan. Paman Liang berkata dengan ekspresi muram, orang yang seharusnya khawatir saat ini adalah Suzimo. Kekuatan Sealer terletak pada jurus pembunuhannya dengan kekuatan inti emas.
Jika Suzimo berhenti sekarang, dia mungkin bisa bertahan. Jika dia memaksa Sealer sampai tidak bisa kembali, dia pasti akan mati. Tidak ada yang berani ikut campur mengingat keadaan. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan Sealer akan mengabaikan nyawanya dan melepaskan kekuatannya sebagai Golden Core. Eternal Secret King, Chapter 427. Bab 427, Bunuh dengan Umpan. Suzimo bermandikan keringat dan uap yang keluar dari tubuhnya seperti asap, kekuatan garis keturunannya disalurkan pada batas kemampuannya. Pertempuran semakin sengit, ini juga berarti bahwa hasil dari pertempuran ini akan segera diputuskan. Sejak mereka memasuki lembah kabut, Suzimo telah bertarung sepanjang waktu. Sebelumnya, dia membunuh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menjatuhkan Sealer tanpa istirahat sekalipun. Ditambah dengan fakta bahwa dia terluka, Suzimo sudah mendorong tubuhnya hingga batasnya untuk bisa melawan Sealer sampai sekarang. Ini juga karena dia telah mengembangkan Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, Void Thunder Manual dan melahap esensi telur naga. Tubuh biasa pasti sudah hancur sekarang. Di mata lelaki tua berjubah emas itu, stamina, fisik, dan tubuh Suzimo telah melampaui binatang buas berdarah murni. Tentu saja, meski tubuh Suzimo berada pada batasnya, pria tua berjubah emas itu berada dalam kondisi yang lebih buruk. Semua orang tahu bahwa dia semakin tua secara signifikan dengan setiap tarikan napas dengan cara yang tidak dapat diubah. Setiap kali lelaki tua berjubah emas itu menyerang, dia menggunakan sisa umurnya. Suzimo menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, perubahan besar terjadi pada teknik pedangnya. Sebelumnya, itu sulit dan ganas. Dalam sekejap mata, selembut riak di permukaan air, menyebar terus-menerus. Sikap Ripple dari si Calming Manual. Counter Current mewakili ketangguhan sementara Ripple mewakili kelembutan. Kelembutan berbeda dengan kelemahan di mana yang terakhir mengacu pada ketidakberdayaan. Kelembutan air bisa menggiling ujung batu. Kelembutan air bisa menembus batu. Kelembutan air bisa menelan segalanya. Kelembutan melawan kekerasan. Ketika Suzimo menggunakan Ripple, dia tidak melawan pria tua berjubah emas itu secara langsung. Sebaliknya, semuanya adalah tap and go. Pedang itu mengubah sudut dengan cepat dan serangkaian riak terbentuk setiap kali menghantam. Setiap serangan terlihat lemah dan tidak berdaya, tetapi itu fatal. Perubahan mendadak itu membuat lelaki tua berjubah emas itu lengah. Di saat kecerobohan, 2 luka muncul di lengannya dan darah menyembur keluar saat dia mundur terus-menerus. Hanya itu yang ada untuk Sealer. Suzimo menyeringai. Terhadap ejekan Suzimo, lelaki tua berjubah emas itu menjadi tenang dengan cepat dan matanya mendung dan tanpa ekspresi, tidak ada yang bisa membaca pikirannya. Dia sedang mencari kesempatan. Dia menginginkan kesempatan sempurna untuk melepaskan kekuatannya sebagai inti emas dan membunuh Suzimo sebagai ganti nyawanya. Saat ini, lelaki tua berjubah emas itu tanpa ekspresi. Namun, hatinya mengalami gelombang kesedihan dan dia hanya bisa menghela nafas secara internal. Pada akhirnya, dia telah mencapai langkah yang tak terelakkan ini. Salah satu alasan mengapa dia tidak segera melepaskan kekuatannya sebagai inti emas adalah untuk menahan Suzimo, memberi Pei Chunyu cukup waktu untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih takut mati. Dia berbeda dari lelaki tua kurus sebelumnya. Jika lelaki tua kurus itu kembali ke sekte bumi jahat hidup-hidup dengan pewaris iblis mati, dia akan menerima hukuman yang sangat kejam yang lebih buruk daripada kematian. Itulah mengapa lelaki tua kurus itu bisa melepaskan kekuatannya sebagai Golden Core dengan mudah karena dia tidak memiliki beban psikologis. Saat ahli waris iblis itu mati, dia juga sudah mati. Namun, untuk Glass Palace, Pei Chunyu masih hidup. Pria tua berjubah emas itu masih menyimpan harapan bahwa dia akan mampu memaksa Suzimo kembali tanpa melepaskan kekuatannya sebagai Golden Core. Namun, sayang sekali harapannya akan dihancurkan tanpa ampun. Tatapan Suzimo sangat kuat. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran lelaki tua berjubah emas itu, dia berbicara lagi tanpa henti dalam serangannya. Sebenarnya, kamu punya kesempatan untuk membunuhku. Pria tua berjubah emas itu tidak tergerak dan terus bertahan melawan Ripple Blood Quencher tanpa ekspresi. Dia tahu bahwa Suzimo sedang menyerang kondisi mentalnya. Dalam pertarungan, para ahli top sering memprovokasi lawan mereka untuk mengungkapkan celah untuk merebut keuntungan. Sambil tersenyum lembut, Suzimo melanjutkan, satu-satunya kesempatanmu adalah bekerja sama dengan Sealer of Malevolent Earthsect. Jika dua Sealer melepaskan kekuatan mereka sebagai inti emas dan melawanku dengan sekuat tenaga, kemungkinan besar aku akan mati. Sayang sekali. Mata lelaki tua berjubah emas itu berkedip dan riak yang tak terlihat muncul di benaknya. Meskipun dia tahu bahwa Suzimo sedang menyerangnya secara mental sehingga dia akan membuka celah, lelaki tua berjubah emas itu merasakan rasa frustrasi dan kemarahan yang kuat. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Ekspresi gembira melintas di mata Suzimo. Sayang sekali kamu terlalu takut mati. Bahkan sekarang, Anda menyimpan harapan untuk bertahan hidup. Tapi sebenarnya, kamu tahu di dalam hatimu bahwa kamu pasti akan mati hari ini. Anda, ekspresi lelaki tua berjubah emas itu berubah dan hendak mengatakan sesuatu ketika tangannya melambat, memperlihatkan celah besar. Mata Suzimo berbinar saat dia melangkah maju, menebas terbalik ke arah tenggorokan pria tua berjubah emas itu dengan niat membunuh yang mengerikan. Tiba-tiba, aura mengerikan meledak dari pria tua berjubah emas itu. Suzimo, kamu telah ditipu. Mengabaikan pedang yang masuk, lelaki tua berjubah emas itu tiba-tiba melepaskan kekuatannya sebagai inti emas, menelan Suzimo dengan telapak tangan raksasa. Bahkan jika aku harus mati, aku akan membawamu bersamaku. Tidak baik, jantung Paman Liang berdetak kencang dan dia menjadi pucat ketakutan saat melihat itu. Orang lain mungkin tidak membaca situasinya dengan jelas, tetapi dia memahaminya dengan baik berdasarkan pengalamannya. Pada awalnya, Suzimo melihat bahwa dia tidak dapat menjatuhkan lelaki tua berjubah emas itu dan mulai menyerang yang terakhir secara mental untuk memecahkan kebuntuan. Awalnya, lelaki tua berjubah emas itu tidak tergerak. Namun, setelah beberapa kalimat, lelaki tua berjubah emas itu marah dan membuka celah. Tentu saja tidak mungkin Suzimo melepaskan kesempatan itu saat dia memanfaatkan situasi dan menyerang ke depan. Namun kenyataannya, pembukaan itu sengaja diungkapkan oleh lelaki tua berjubah emas itu. Itulah alasan mengapa dia mengatakan bahwa Suzimo ditipu. Pria tua berjubah emas itu sedang menunggu Suzimo untuk bergegas maju tanpa ada ruang untuk mundur sebelum membunuh yang terakhir dengan melepaskan kekuatannya sebagai inti emas. Hais, Paman Liang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula dia masih terlalu berpengalaman. Sebelum dia bisa menyelesaikan desahannya, tawa lembut datang dari medan perang. Fufu, yang ditipu, adalah kamu. Itu adalah tawa Suzimo. Meskipun awalnya dia berada di medan perang, pada saat hukumannya selesai, Suzimo sudah lari jauh dari tempatnya berada.
Ledakan, telapak tangan pria tua berjubah emas itu terbanting ke tanah, menciptakan cetakan telapak tangan yang jelas. Dia merindukan. Apa yang terjadi mengejutkan semua pembudidaya sekali lagi. Berdiri dari jauh, Suzimo menatap lelaki tua berjubah emas itu dengan tatapan mengejek dan senyum palsu. Saat itu juga, lelaki tua berjubah emas itu bertambah tua. Retakan dimensi raksasa telah muncul di belakangnya, melahapnya tanpa ampun seperti iblis dari neraka, meninggalkannya tanpa mayat. Setelah merenung sejenak, Paman Liang menyadari. Awalnya, dia mengira Suzimo ditipu oleh pembukaan yang disengaja oleh lelaki tua berjubah emas itu. Namun, sebenarnya, Suzimo juga telah membaca niat lelaki tua berjubah emas itu dan berpura-pura maju sebelum melarikan diri jauh setelah yang terakhir melepaskan kekuatannya sebagai inti emas. Itu adalah pertempuran perang psikologis tanpa darah. Satu kesalahan dan dia akan kehilangan segalanya dan mati di tempat. Kedua belah pihak merencanakan dan bertarung beberapa kali tetapi pada akhirnya, Suzimo keluar sebagai pemenang dan memberi umpan pada Sealer sampai mati. Eternal Secret King, Chapter 428. Bab 428, melarikan diri. Ekspresi Paman Liang rumit. Meskipun lelaki tua berjubah emas itu tidak mati di tangan Suzimo, dia masih menjadi alasan mengapa lelaki tua itu dimakan dan dibunuh oleh air mata dimensional. Fakta bahwa seorang Sealer tidak dapat membunuh penggarap pendirian yayasan meskipun mengorbankan hidupnya sendiri agak menyedihkan. Kenyataannya, Suzimo juga mengambil risiko yang sangat besar dalam pertempuran itu. Saat Sealer melepaskan kekuatannya sebagai inti emas, Suzimo sama sekali bukan tandingannya. Di gua-gua obat mujarab tingkat 2, dia hanya berhasil bertahan melawan lelaki tua kurus dengan menggunakan semua kartu trufnya. Bahkan saat itu, dia terluka parah. Mengingat kondisi Suzimo saat ini, sama sekali tidak mungkin dia bisa menahan serangan lain dari level inti emas. Itulah alasan mengapa dia bertarung dengan pria tua berjubah emas begitu lama. Akhirnya, dia memanfaatkan persepsi rohnya dan melihat niat membunuh lelaki tua berjubah emas itu beberapa saat sebelumnya, memungkinkan dia untuk mundur dan memancing yang terakhir sampai mati. Suzimo hampir sepenuhnya kelelahan dan dia tidak akan bisa bertahan jika bukan karena kemampuan regenerasinya yang sangat kuat. Setelah memancing Sealer sampai mati, Suzimo menghela nafas lega. Setelah jeda sebentar, matanya bersinar dengan kilatan dingin. Dia datang ke depan Elixir Refinement Hall dan bertanya dengan lembut, apakah ada yang melihat Pei Chunyu? Dia melarikan diri ke lembah. Seorang kultivator menunjuk. Jika Pei Chunyu tidak mati, dia pada akhirnya akan menjadi sumber masalah yang tidak pasti bagi Suzimo. Tang Yu gugup dan melangkah maju dengan cepat, membujuk, rekan Taoisu, kamu sangat lemah sekarang, jangan mengambil risiko. Selain itu, bahkan jika kamu mengejar sekarang, kamu mungkin tidak dapat mengejarnya. Suzimo menggelengkan kepalanya dan dalam sekejap melesat ke lembah kabut tanpa menjelaskan apapun. Dalam sekejap mata, dia menghilang di hadapan semua orang. Xiaoning masih menerima warisannya. Para pembudidaya eliksir yang sekte mendiskusikan pertempuran sebelumnya dengan suara lembut dan ekspresi bersemangat. Meskipun Sealer berada di akhir hidupnya dan hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang Golden Core. Itu adalah pertarungan antara penggarap pendirian yayasan dan inti emas. Pembicaraan semacam ini sudah cukup bagi para pembudidaya eliksir yang sekte untuk menyombongkannya selama bertahun-tahun setelah kembali ke sekte tersebut. Tidak lama kemudian, para pembudidaya 1000 derek sekte kembali dari kedalaman reruntuhan dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Selamat, Kak Man. Tang Yu berkata sambil tersenyum, sepertinya sekte 1000 derek mendapat banyak manfaat dari eliksir pulsek juga. Ya, kami memperoleh beberapa teknik rahasia jimat yang hilang. Feng Man mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Saat itu, diskusi para pembudidaya tidak jauh terdengar. Apa latar belakang Suzimo? Dia terlalu kejam. Itu benar. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia meremukan ahli waris iblis dari sekte bumi jahat hingga mati seperti semut. Apa gunanya pewaris iblis? Bahkan sekte Sealer of Malevolent Earth mati sia-sia. Kultivator eliksir yang sekte tercengang saat mendengar itu. Sambil mengerutkan kening, Tang Yu menoleh ke Feng Man dan bertanya, ada apa dengan sekte bumi jahat? Apa hubungannya dengan rekan Daoisu? Kamu belum tahu tentang itu. Feng Man memandangnya dengan aneh. Tang Yu dan yang lainnya tetap berada di sekitar Xiaoning sepanjang waktu dan tidak tahu tentang semua yang terjadi di gua-gua obat mujarab tingkat 2. Feng Man menjelaskan, eliksir pembuka meridian yang sempurna muncul di sebuah gua di kedalaman reruntuhan dan Suzimo mencurinya sambil membunuh Sue yang di tempat. Ah, gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Feng Man melanjutkan, setelah itu, penyegel sekte tanah jahat menyerang dan dia mengambil semuanya. Sekte bumi jahat sekarang benar-benar hancur. Kali ini, benar-benar sunyi di depan Elixir Refinement Hall. Kalau begitu, itu berarti dua Sealer telah mati sia-sia. Tang Yu memiliki ekspresi tercengang dan mulutnya ternganga untuk waktu yang lama. Koma. Di lembah kabut, Suzimo mengerahkan sayap rohnya dan melesat ke depan secepat kilat. Mengisi menuju pintu masuk lembah, dia sudah berada di batas kecepatannya. Dia tidak melawan lelaki tua berjubah emas itu lama-lama. Pei Chunyu sudah terluka dan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa, tidak realistis baginya untuk melarikan diri dari lembah kabut dalam periode waktu ini. Lagi pula, masih ada binatang dan burung yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di lembah. Sepanjang jalan, Suzimo memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan indranya yang kuat untuk melacak jejak Pei Chunyu. Saat ini, malam sangat gelap dan kabut ada di mana-mana. Hampir tidak mungkin bagi pembudidaya lain untuk mencari seseorang karena jangkauan penglihatan mereka paling banyak 30 kaki. Namun, berbeda dengan Suzimo. Setelah membersihkan 7 lubangnya, panca inderanya sangat tajam dan dia memiliki radius pencarian yang besar. Dia bisa melihat sedikit aktivitas. Binatang buas berdarah murni di lembah sudah mati dan Suzimo maju tanpa rasa takut. Tak satu pun dari binatang iblis dan binatang sisa kuno dalam kabut berani mendekatinya dan mereka semua bersembunyi jauh. Tak lama kemudian, Suzimo bergegas keluar dari lembah kabut dan berdiri di pintu masuk, mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak melihat Pei Chunyu. Orang itu telah menghilang. Mata Suzimo berkedip dan dia mengerutkan kening sambil berpikir keras. Dalam hal ini, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Pei Chunyu sudah lolos dari lembah. Namun, Suzimo menyimpulkan bahwa kemungkinan itu tidak besar. Kedua, Pei Chunyu masih berada di lembah. Itu bukanlah tugas yang sederhana jika seseorang ingin bersembunyi di dalam Fog Valley. Burung memenuhi langit dan binatang buas berkeliaran di tanah. Tidak mungkin seorang kultivator dapat bersembunyi dengan damai karena mereka pasti akan menghadapi pertempuran dan membuat keributan.
Namun, di sepanjang jalan, Su Zimo tidak melihat tanda apapun atau mendengar aktivitas apapun. Aneh, dia bergumam pelan, mungkinkah dia benar-benar melarikan diri? Setelah dipikir-pikir lagi, Su Zimo merasa tidak mengherankan jika seorang murid Istana Kaca, sebuah sekte abadi, memiliki beberapa metode pelestarian kehidupan. Pada saat itu, Pei Chunyu mungkin sudah melarikan diri ribuan mil jauhnya dari tempat itu. Setelah berkeliaran untuk waktu yang lama, Su Zimo kembali dari tempat asalnya dan menghilang ke dalam kabut. Lama kemudian, lembah kembali tenang. Dalam sekejap mata, malam telah berlalu. Matahari terbit, mengusir malam dari lembah. Seekor binatang buas purba, macan tutul pencari awan, berjalan perlahan keluar dari guanya, tampak putus asa dan mengerikan. Itu telah melahap manusia pada malam sebelumnya. Namun, untuk beberapa alasan, itu tidak berhasil mencerna manusia bahkan setelah malam dan terasa kembung dan tidak nyaman. Macan tutul pencari awan tidak berjalan jauh ketika dia berteriak dan jatuh dengan lemah ke tanah dengan rasa sakit yang berdenyut di perutnya. Sing, kilatan darah muncul. Perut macan tutul pencari awan terkoyak dari dalam saat organ yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lubang raksasa bersama dengan sosok berlumuran darah. Sosok berlumuran darah itu membungkuk dan mulai muntah. Beberapa saat kemudian, dia mengulurkan tangan dan menyeka darah di wajahnya, memperlihatkan wajah cacat yang mengerikan seperti hantu. Su Zimo, aku pasti akan membuatmu membayar 100 kali lipat atas penghinaan yang aku derita hari ini. Tatapan sosok berlumuran darah itu berbisa saat dia berkata dengan gigi terkatup. Malam sebelumnya, Pei Chunyu memperkirakan akan sulit baginya untuk melarikan diri dari Su Zimo. Karena itu, dia berinisiatif untuk mencari sisa-sisa binatang purba dan membiarkannya melahapnya. Itu adalah langkah yang sangat berbahaya. Perut binatang iblis bergolak sangat kuat dan pembudidaya biasa tidak akan mampu mengatasinya. Orang lain akan hancur menjadi lumpur. Selain itu, cairan pencernaan dari sisa binatang purba sangat korosif dan bahkan bisa melelehkan batu dan biji. Jika bukan karena sutra hati kaca mengeraskan tubuhnya dengan sangat kuat, Pei Chunyu tidak akan selamat malam itu. Meski begitu, dagingnya terkorosi menjadi kekacauan berdarah dan dia benar-benar cacat, hampir menumpahkan seluruh lapisan kulitnya. Beralih untuk memelototi macan tutul pencari awan dan matanya yang sekarat, Pei Chunyu terhuyung-huyung menuju pintu masuk lembah dan melarikan diri dengan ekspresi dingin. Eternal Secret King, Chapter 429. Bab 429, penampakan mengejutkan dari batu, kedatangan Istana Kaisar Manusia. Dengan berakhirnya pertempuran reruntuhan, pemenang terbesar adalah Eliksir Yang Sek. Memasuki medan perang kuno dengan lebih dari 1000 murid, mereka memiliki lebih dari 400 yang tersisa. Jika tidak ada yang salah, 400 orang ini akan dapat kembali ke Eliksir Yang Sekte dengan selamat. Xiaoning berhasil menerima warisan dan membuka Eliksir Refinement Hall, mendapatkan manual eliksir kuno yang tak terhitung jumlahnya. Reputasi dan status Eliksir Yang Sekte terikat untuk melambung setelah manual eliksir kuno dibawa kembali ke sekte. Keesokan harinya, Sekte Eliksir Yang, Sekte Seribu Derek, Sekte Boneka, Sekte Makam dan Sekte serta faksi lainnya meninggalkan tempat itu dan kembali ke kota Suantian. Sebagian besar pembudidaya telah mencapai tujuan mereka untuk ekspedisi medan perang kuno. Pada periode waktu berikutnya, mereka akan memilih untuk berkultivasi dengan damai di kota Suantian sebelum pergi begitu tahun berlalu. Su Zimo juga mulai berkultivasi dalam pengasingan, bersiap untuk membuka meridian roh ketujuhnya. Waktu berlalu dengan lambat dan dalam sekejap mata, Su Zimo telah berada di medan perang kuno selama setengah tahun. Dia baru saja membuka meridian roh ketujuhnya beberapa hari yang lalu, meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Selama dia terus berkultivasi, Su Zimo mungkin bisa mencapai puncak pendirian Yayasan 7 Meridian sebelum meninggalkan medan perang kuno. Setelah kembali ke dinasti Zhou Agung dan mengkonsumsi meridian unlocking eliksir yang sempurna, dia akan memiliki kesempatan untuk membuka meridian roh ke-8-nya, berubah menjadi penggarap pendirian yayasan dengan semua meridian terbuka. Dengan membuka semua 8 meridian, dia akan berada di ranah kultivasi pendirian yayasan yang disempurnakan dan pasti akan membentuk inti emas. Selain itu, dia pasti akan memiliki fenomena Golden Core yang menyertai formasi intinya. Tentu saja, itu dengan alasan bahwa semuanya berjalan lancar. Jalur kultivasi tidak dapat diprediksi dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu akan mulus tanpa ada perubahan yang terjadi dalam periode waktu ini. Hari ini, langit tiba-tiba berkelebat dengan petir dan bergemuruh dengan guntur. Tekanan yang mengerikan langsung turun ke medan perang kuno. Semuanya menjadi sunyi. Waktu sepertinya telah membeku. Semua makhluk hidup di medan perang kuno, baik itu sisa-sisa binatang purba atau binatang buas berdarah murni, tergeletak di tanah dengan patuh dan mata mereka mengungkapkan ketakutan yang tak ada habisnya. Ini adalah ketakutan yang berasal dari zaman kuno, sesuatu yang mengakar dan tidak bisa dihancurkan. Di setiap sudut medan perang kuno, penerus dari berbagai sekte super di daratan Tianhuang maju ke depan dan melihat ke udara dengan kaget. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari kultivasi pengasingan mereka dan keluar satu demi satu. Tidak masalah apakah itu Sekte Eliksir Yang, Sekte Seribu Derek, Sekte Boneka atau Sekte Makam yang ada di kota Suantian. Pada saat ini, setiap pembudidaya merasakan sesuatu dan tiba di jalan panjang, atap dan udara, menatap ke kejauhan. Para pembudidaya tercengang karena terkejut. Bahkan Paman Liang, yang merupakan seorang sealer, membuka mulutnya dengan ekspresi tidak percaya. Awan bergerak dengan cepat di tengah langit. Awan gelap menutupi tempat itu dan mereka bergejolak, berputar perlahan membentuk pusaran hitam raksasa yang sangat mengejutkan. Di lautan awan itu, banyak ular petir berkumpul bersama, membentuk lautan petir yang mempesona di dalam lautan awan. Semakin dekat ke inti pusaran, semakin terkonsentrasi petir itu. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar, seolah-olah makhluk raksasa hendak turun dari pusaran. Ini, berdiri di udara, Su Zimo menatap cakrawala dengan cahaya terang di matanya. Aura yang terpancar dari pusat pusaran awan terlalu menakutkan. Melawan penindasannya, Su Zimo merasa sangat tidak penting dan hampir ingin berlutut dalam pemujaan. Beberapa pembudidaya tidak bisa mengatasinya dan sudah berlutut di tanah ketakutan. Lambat laun, lempengan batu besar berbentuk persegi muncul di tengah pusaran, menutupi seluruh tempat. Saat turun, sepertinya itu bisa menghancurkan segala sesuatu di medan perang kuno menjadi kehampaan. Ini hanyalah puncak gunung es dari keberadaan menakutkan yang tidak diketahui ini. Lempengan batu itu terus menurun dan perlahan-lahan memperlihatkan tampilan penuhnya. Itu adalah istana yang sangat tua dengan puncak bundar dan alas persegi. Memiliki aura kuno dan tak terbatas, sepertinya itu datang melawan arus waktu dari zaman kuno. Atas melingkar dan dasar persegi, Istana Kaisar Manusia. Paman Liang tersentak dan berseru. Pada saat yang sama, penerus dari berbagai sekte super di medan perang kuno mengakui asal-muasal istana kuno ini satu demi satu.
Istana Kaisar Manusia. Kata-kata itu sepertinya memiliki kekuatan khusus, menyebabkan darah Su Zimo mendidih secara rahasia. Su Zimo belum pernah mendengar tentang Istana Kaisar Manusia sebelumnya. Namun, menilai dari penampilan orang lain, dia tahu bahwa asal-muasal istana ini pasti melampaui laut roh Gunung Sabre. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah dan menatap istana kuno di bawah langit dengan kekaguman dan hasrat yang tak ada habisnya. Istana Kaisar Manusia berdiri tegak di langit, mengambang di lautan petir seperti dewa tertinggi, menatap dunia dengan kekuatan yang sangat besar. Penampilan mengejutkan surgawi melalui batu, kedatangan Istana Kaisar Manusia. Menghirup udara dalam-dalam, Paman Liang bergumam pada dirinya sendiri, munculnya Istana Kaisar Manusia berarti kekacauan akan segera muncul di daratan Tianhuang, melahirkan zaman keemasan baru. Sepertinya kaisar tertinggi pasti akan lahir di era ini. Mungkin kita akan menyambut era yang makmur dengan munculnya banyak kaisar, memulihkan kejayaan era kuno. Agar cukup beruntung untuk menyaksikan segalanya dalam hidupku, sekarang aku bisa mati tanpa penyesalan. Selatan dari medan perang kuno. Seorang kultivator berdengung berdiri dengan tubuh bagian atasnya telanjang. Setiap inci ototnya bersinar dengan kilau perunggu, memberikan perasaan kekuatan yang meledak. Keluar dari pengasingan, tombak raksasa bersandar di bahu orang ini dan dia mengeluarkan aura yang sangat biadab. Mengangkat kepalanya untuk melihat istana kuno, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kedatangan Istana Kaisar Manusia. Sepertinya aku, Pang Yue, ditakdirkan menjadi seorang kaisar di era ini. Sebelum tawanya berakhir, Pang Yue melangkah menuju pusat medan perang kuno dengan langkah besar. Utara, sepasang mata yang membenci samar-samar bisa dilihat melalui lapisan tanaman merambat yang menyembunyikan pintu masuk gua yang tersembunyi. Su Zimo, jika bukan karena kamu, aku, Pei Chunyu, pasti akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Istana Kaisar Manusia. Setengah tahun telah berlalu dan Pei Chunyu belum menembus ke-8 meridian pendirian yayasan, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan yang lain demi warisan Istana Kaisar Manusia. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa terus bersembunyi di sini. Barat, seorang biksu yang semula duduk diam di tengah padang pasir tiba-tiba berdiri. Menatap istana kuno di atasnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, Istana Kaisar Manusia memang menggodaku. Timur, awan ungu membubung ke langit sebelum berubah menjadi sosok dan turun perlahan. Kultivator berjubah ungu memiliki ekspresi tegas dan tidak tersenyum sama sekali. Memiliki ekspresi yang bermartabat, dia dikelilingi oleh ki ungu yang tak ada habisnya dan memiliki aura yang luar biasa. Setelah merenung sejenak, kultivator berjubah ungu itu bergerak dan menghilang dari tempatnya. Pusat medan perang kuno, di depan air terjun, seorang kultivator duduk diam di atas batu. Meskipun dia basah kuyup karena cipratan air, dia tidak peduli. Pedang panjang bersarung diletakkan secara horizontal di atas lututnya dan matanya yang panjang dan sipit menunjukkan kilatan tajam di dalamnya. Fufufu, dengan jari-jari ramping tembus batu giok, dia mencengkeram gagang pedangnya perlahan. Berdengung, lampu pedang menyala sesaat. Pedang itu telah kembali ke sarungnya, seolah-olah tidak pernah muncul. Air terjun yang awalnya mengalir tiba-tiba berhenti dengan celah kosong di tengahnya, seolah-olah ada yang memotongnya menjadi dua. Warisan Kaisar Manusia tidak dimaksudkan untuk orang lain selain aku. Bangkit, kultivator jangkung memasang pedang di pinggangnya dengan santai dan bergumam, ini adalah kesempatan langka untuk pedang kejutku untuk menguji metode semua penerus lain dari berbagai sekte. Hampir bersamaan, penerus dari berbagai sekte besar bangkit satu sama lain, menuju pusat medan perang kuno. Eternal Secret King, Chapter 430. Bab 430, Rahasia Primordial. Kota Suantian, Su Zimo tiba di samping Tang Yu dan bertanya dengan lembut, apa latar belakang Istana Kaisar Manusia. Menatap Paman Liang, Tang Yu berkata, lebih baik biarkan Paman Liang menjelaskan. Dia tahu lebih banyak tentang rahasia kuno ini daripada aku. Sayang sekali aku mencapai akhir hidupku dan aku tidak akan bisa menyaksikan datangnya era yang gemilang ini. Paman Liang menghela nafas dengan lembut dengan ekspresi sedih, menunjukkan kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Setelah jeda sesaat, dia berkata perlahan, ada seseorang yang harus disebutkan untuk menjelaskan Istana Kaisar Manusia. Dia tidak lain adalah Kaisar Manusia. Saat kata-kata itu diucapkan, tampaknya memiliki kekuatan ilahi yang menyebabkan seluruh medan perang kuno bergetar. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Mudah untuk menyimpulkan bahwa orang ini adalah seorang kaisar hanya dengan gelar saja. Namun, bahkan ketika Tang Yu menyebutkan Kaisar Saber dan pedang sebelumnya, dia tidak mengungkapkan ekspresi seperti itu adalah penghormatan dan rasa hormat bawaan. Ini bukan lagi gelar belaka, tetapi energi abadi yang mengalir sepanjang zaman. Seakan bisa memahami kebingungan Su Zimo, Paman Liang menjelaskan, sepanjang sejarah, akan selalu ada seorang kaisar untuk setiap zaman. Kaisar Saber yang meninggalkan laut roh Gunung Saber hanyalah Kaisar Saber pada zaman itu. Belakangan, ada orang lain yang menggantikan kaisar dari Kaisar Sabre. Dengan kata lain, baik itu Kaisar Sabre, pedang, abadi atau iblis, mereka bukan satu-satunya dan setiap era akan memiliki paragon yang mencapai gelar kaisar. Pada saat itu, Paman Liang berhenti sejenak sebelum berkata dalam-dalam, namun, sepanjang sejarah, hanya ada satu kaisar manusia. Untuk kaisar lainnya, itu hanyalah gelar. Namun, dia adalah satu-satunya kaisar manusia. Kaisar manusia. Su Zimo terkejut. Pada saat itu, dia secara bertahap memahami arti dari dua kata itu, kaisar manusia. Bahkan kaisar abadi, Buddha, dan iblis tidak dapat mengambil gelar kaisar manusia. Dewa, Buddha, dan iblis hanyalah tao yang berbeda dari umat manusia. Namun, kaisar manusia adalah kaisar dari semua manusia dan berada di atas kaisar abadi, Buddha, dan iblis. Jenius macam apa yang cocok dengan gelar seperti itu? Paman Liang mengenang dan berkata perlahan, sepanjang sejarah, kaisar manusia adalah kaisar terkuat dan terkuat yang tidak ada bandingannya. Di hadapan kaisar manusia, semua kaisar lainnya hanya bisa dianggap sebagai rakyat. Kaisar manusia tidak mengalami kegagalan sepanjang hidupnya dan memerintah sepanjang sejarah, mencapai puncaknya. Menyapu 9 langit dan 10 bumi, tidak ada yang berani menantang kemuliaannya saat dia memandang rendah dunia dan dipuja sampai sekarang. Su Zimo hampir tidak bisa menahan emosinya. Hidup tanpa kegagalan, itulah kaisar sejati. Seseorang yang sendirian memerintah sepanjang sejarah. Tidak ada kaisar manusia sebelum dia dan tidak ada yang berani mengklaim diri mereka sebagai kaisar setelah dia. Menghembuskan napas dengan lembut, Paman Liang melanjutkan, tentu saja, alasan mengapa kaisar manusia menerima gelarnya bukan hanya karena kekuatan tempurnya, tetapi sebagian besar karena prestasinya yang tiada taraf. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah penghargaan kaisar manusia bahwa umat manusia dapat menempati lebih dari setengah daratan Tianhuang saat ini.
Tahukah kamu mengapa umat manusia dapat menikmati kejayaannya hari ini meskipun faktanya kita manusia terlahir lemah dan rapuh? Tiba-tiba, Paman Liang berhenti dan mengganti topik pembicaraan, bertanya. Saya tidak. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Pada kenyataannya, dia telah merenungkan pertanyaan ini sebelumnya juga. Manusia terlahir lemah dalam konstitusi dan memiliki umur pendek tanpa cakar atau taring. Bahkan manusia dewasa pun tidak mampu melawan harimau ganas seorang diri. Saat itu bahkan tidak perlu membandingkan tentang ras naga dan yang lainnya dari legenda. Su Zimo mengeluarkan ekspresi penasaran. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa rahasia kuno yang mengejutkan akan diungkapkan kepadanya. Paman Liang berkata, dikatakan bahwa di zaman purba, ada ribuan ras yang berbeda. Di antara mereka, 9 ras paling sengit berkuasa dan generasi selanjutnya menyebut mereka sebagai 9 ras primordial. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang saat mengingat sesuatu. Kembali ke reruntuhan purba di dinasti Zhou besar, dia mendengar penguasa istana gagak darah memohon kepada naga ilahi ketika dia bersembunyi di gua bersama Lin Xuanji, kami berdua dari 9 ras. Jika ras naga adalah salah satu dari 9 ras primordial, itu berarti penguasa istana gagak darah memiliki latar belakang yang sama. Itu juga akan menjelaskan mengapa bahkan Kaisar Zhou Agung waspada terhadapnya. Paman Liang melanjutkan, di era purba, manusia sangat lemah dan diperbudak oleh ribuan ras tanpa sedikit pun martabat. Diganggu oleh orang lain, itu adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Itu adalah era tragis umat manusia yang tak tertahankan untuk dipikirkan. Ada sedikit kesedihan dalam nada suara Paman Liang. Sebuah gambaran sepertinya muncul di benak Su Zimo. Ada banyak sekali manusia yang hidup sengsara di bawah cambukan ribuan ras. Di tanah yang luas, mayat manusia bisa dilihat di mana-mana, diinjak-injak secara sembarangan oleh ras lain. Manusia diperbudak dan dibesarkan oleh ribuan ras dan merupakan jenis makanan paling populer bagi mereka. Dari waktu ke waktu, mereka memakan daging kami dan meminum darah kami untuk kesenangan. Situasi itu berlangsung lama hingga akhir zaman purba di mana perubahan terjadi pada manusia. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perang besar-besaran pecah antara ribuan ras dan mayat dan darah memenuhi seluruh dunia. Itu adalah pertempuran apokaliptik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tragis dan mengerikan, darah memenuhi udara dan ras yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Setelah perang ribuan ras berakhir, hanya tersisa 100 ras dan era purba berakhir. Semua pembudidaya tenggelam dalam rahasia primordial yang diceritakan Paman Liang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Night Spirit, yang awalnya tidur di samping Xiaoning, tiba-tiba membuka matanya. Niat membunuh yang dingin berkedip-kedip di mata hitam itu dari waktu ke waktu. Bahkan, ada sedikit kebingungan, seolah berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Era kuno datang setelah era primordial. Paman Liang menghela nafas lega sebelum melanjutkan, karena perang, ribuan ras hampir tidak dapat mempertahankan diri mereka sendiri dan umat manusia akhirnya mendapat kelonggaran, mengambil kesempatan untuk memberontak. Terlahir lemah, manusia mengandalkan pemahaman langit dan bumi untuk menciptakan banyak keterampilan rahasia untuk memodifikasi tubuh mereka. Karena kami tidak memiliki taring dan cakar, kami membuat senjata dan jimat, menggunakan pedang dan tombak sebagai pengganti cakar dan taring. Manusia membangun peradaban dan banyak kaisar bangkit. Untuk melepaskan diri dari takdir kita sebagai budak, di bawah pimpinan banyak kaisar, manusia mulai melawan. Kami bertarung melawan 100 ras yang dipimpin oleh 9 ras primordial untuk masa depan kami dan akhirnya, era gemilang milik manusia tiba. Pada saat itu, banyak pembudidaya mengalir dengan air mata hangat, seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno dan hidup di dalamnya, menyaksikan kebangkitan umat manusia. Mencengkeram tinjunya erat-erat, Su Zimo terlihat emosional dan tangannya sedikit gemetar. Paman Liang menghela nafas dengan lembut dan berkata, sebuah perang bersejarah terjadi antara ras manusia dan 100 ras, berlangsung lama dan tak terhitung ahli dan tokoh perkasa dari zaman kuno jatuh. Kaisar berlumuran darah dan itu sangat tragis. Itu adalah perang kuno yang telah kalian semua dengar. Su Zimo mengangguk. Kembali ketika Tang Yu menceritakan legenda Kaisar Sabre, dia menyebutkan perang kuno. Hanya saja Su Zimo tidak mengetahui alasan perang kuno karena penjelasan Tang Yu agak kabur. Hanya sampai sekarang Su Zimo akhirnya mengerti. Perang kuno adalah perang yang membebaskan manusia dari nasib mereka. Itu juga perang yang menentukan nasib umat manusia. Itu adalah perang yang manusia tidak mampu kehilangannya. Jika mereka kalah, manusia akan menemui nasib yang lebih buruk daripada di era purba dan mereka pasti tidak akan memiliki peluang lebih jauh untuk bangkit.